Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sesi kedua dari video lanjutan pembahasan soal US Bahasa Indonesia tahun 2021-2022. Jadi sesi kedua ini isinya adalah soal nomor 21 sampai 40. Silakan simak baik-baik pembahasan sekaligus penjelasan dari cara memecahkan atau mengerjakan soal berikut. Soal nomor 21. Informasi tersurat yang sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah, jadi kalau kalian ada soal seperti ini nak ya, informasi tersurat berarti informasinya ini tertulis ada di teks. Kalian harus cari pilihan gandanya ini nak ya, yang isinya itu ada tertulis di bagian atas. Coba kita lihat dulu teksnya ya. Campuran dari larutan NaOH dan CuSO4 atau yang disebut biuret digunakan untuk menguji kandungan protein. Bahan makanan akan berubah menjadi keunguan ketika sudah ditetesi dengan biuret. Hal ini dapat terjadi karena adanya ikatan antara biuret dan protein yang dapat menghasilkan reaksi kompleks antara Cu2+ dengan gugumin COOH dan CO dan NH, ikatan peptida di dalam larutan alkalis. Nah, coba kita perhatikan ya. Yang A, larutan CO2 dan CuSO4 merupakan campuran zat yang digunakan untuk menguji kandungan protein pada makanan. Adakah itu? Coba kita lihat ya. Yang B, larutan NaOH dan NH merupakan campuran zat yang digunakan untuk menguji kandungan protein pada makanan. Bukan ya. Yang tepat itu NaOH dan CuSO4. Kalau kita perhatikan, coba kita lihat yang D. Larutan NaOH dan CuSO4 merupakan campuran zat yang digunakan untuk menguji kandungan protein pada makanan. Silakan diperhatikan nak ya, kalimat ini sesuai sekali dengan yang ada di teks kalimat pertama. Maka jawaban yang tepat nomor 21 ini adalah yang D. Soal nomor 22. Kutipan teks berikut ini yang merupakan struktur laporan percobaan bagian pernyataan umum adalah, silakan kalian ingat nak, kata kuncinya ketika kalian ditanya struktur bagian pernyataan umum, maka kata kuncinya adalah silakan kalian cari kalimat yang ada kata pengertian. Jadi ada kata merupakan, adalah, ialah. Nah, itu adalah bagian pernyataan umum ya. Kalau kita perhatikan yang A, suhu selama proses fermentasi sangat menentukan jenis mikroorganisme dan lain-lain. Ini tidak ya. Coba yang B, tapai merupakan makanan tradisional yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ada kata merupakan. Ini adalah kata kuncinya, nak ya. Coba kita lihat yang C dulu. Ketersediaan oksigen harus diatur selama proses fermentasi. Tidak ya. Yang D, konsentrasi garam dianjurkan 5-11%. Nah, ini juga tidak. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 23. Konjungsi yang digunakan untuk menjaga agar paragraf menjadi koheren adalah, koheren itu maksudnya adalah berhubungan ya, satu sama lain. Kalimat sebelum dengan setelahnya itu berhubungan. Coba kita lihat yang A. Larutan lugol adalah larutan yang digunakan untuk menguji karbohidrat. Jika suatu bahan makanan ditetesi lugol, maka warna akan berubah menjadi biru kehitaman. Semakin gelap, maka akan semakin banyak mengandung karbohidrat. Nah, kalau kita perhatikan nak ya, konjungsi yang digunakan agar kalimat ini koheren atau berhubungan satu sama lain, itu coba kita lihat. Yang A ada kata jika. Jika ini menyatakan syarat, nak ya. B ada kata akan. Akan ini biasanya lanjutan dari sesuatu, nak ya. Maka ini menyatakan akibat, nak ya. Kalau D itu yang. Yang ini adalah biasanya kata hubung yang membuat kalimat ini menjadi panjang lebar. Jadi ini bukan koheren, nak, tapi membuat kalimatnya ini malah jadi panjang sekali ya, kata hubung yang. Yang paling tepat, konjungsi yang koheren gitu nak ya, adalah kata hubung jika. Jadi kalau kita perhatikan kalimat 1, larutan lugol adalah larutan yang digunakan untuk menguji karbohidrat.
Ini pengertian awal nak ya. Jika suatu bahan ditetesi lugol gitu ya. Nah, ini syaratnya. Jadi ini kata hubung yang yang membuat kalimat ini menjadi berhubungan. Biasanya nak kata hubung ini terletak di awal kalimat gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 24. Kata teknis atau istilah yang terdapat pada paragraf tersebut adalah, jadi kalau kalian ditanya kata teknis, nah ya kata lainnya adalah istilah atau kata-kata tertentu atau kata-kata dalam bidang tertentu. Misal ya nak ya, kalau dalam bidang kesehatan misalnya ada kata virus misalnya ya, kemudian bakteri, ataukah ada kata dokter, kemudian visit ya, kemudian ada kata diagnosis dan lain-lain ya. Nah, coba kita lihat di sini. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi dan pisang karena adanya perubahan warna biru kehitaman. Bahan makanan yang mengandung protein adalah putih telur karena berubah menjadi ungu. Bahan makanan yang mengandung lemak adalah pisang karena menghasilkan bekas yang paling transparan. Kalau kita perhatikan nak ya, yang A, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Itu semuanya adalah istilah dalam apa? Dalam gizi ya, kata umumnya tuh gizi. Jadi ini kata lainnya tuh kata-kata khusus nak. Kata umumnya apa? Oh, istilah lainnya atau dia tergolong ke dalam kata umum yaitu gizi. Coba kita lihat yang B, makanan. Makanan itu bukan istilah nak. Ya, tapi itu merupakan kudapan atau yang dikonsumsi oleh manusia atau makhluk hidup kan begitu ya. Putih telur, ungu, beda sekali kategorinya. Ungu ini warna, putih telur ini jenis dari makanan, jadi tidak sesuai. Yang C, transparan. Ada makanan, ada pisang, ini transparan melenceng ya. Yang D, protein, makanan, putih telur. Jadi kalau kita lihat makanan ini pun kategorinya adalah kata umum gitu ya. Maka yang paling tepat kalau kalian ditanya kata teknis seperti itu caranya. Yang paling tepat kata teknis dalam istilah tersebut adalah yang A, karbohidrat, protein dan lemak. Soal nomor 25. Simpulan kutipan teks pidato tersebut adalah, coba kita baca dulu, mencari ilmu kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu, kita dapat menjadi lebih pintar. Dengan ilmu, kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala jenis hal. Dengan ilmu, kita menjadi tahu lebih dan lebih tahu tentang cara mengatasi suatu persoalan. Ilmu tidak hanya terbatas hal-hal yang diajarkan di bangku sekolah. Banyak ilmu-ilmu lain yang dapat kita pelajari untuk menunjang kehidupan kita. Contohnya ilmu memasak, ilmu bertanam, dan lain sebagainya. Mencari ilmu tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Ilmu bisa kita dapatkan dari media lain, semisal buku, koran, internet, atau majalah. Luangkanlah waktu kita untuk membaca-baca buku, mengulang kembali pelajaran ketika menunggu kendaraan umum atau ketika waktu istirahat. Nah, simpulan yang tepat ya, coba kita lihat yang A. Banyak ilmu-ilmu lain yang dapat kita pelajari untuk menunjang kehidupan kita. Contohnya ilmu memasak, bertanam, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang A, ini bukan simpulan tapi pernyataan. Jadi kalau simpulan ini adalah satu kalimat yang bisa menggambarkan isi keseluruhan teks yang sudah kita baca tadi. Gitu ya. Yang B, dengan ilmu kita dapat menjadi lebih pintar. Dengan ilmu kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala jenis hal. Ini sama, ini pun juga pernyataan salah satu isi dari paragraf yang ada di atas ya. Yang C, mencari ilmu merupakan kewajiban umat manusia yang tidak terbatas diajarkan di sekolah, tetapi bisa kita dapatkan di media lain. Nah, satu kalimat bisa menggambarkan isi keseluruhan ya. Coba kita lihat yang D. Luangkanlah waktu kita untuk membaca-baca buku, mengulang kembali pelajaran ketika menunggu kendaraan umum dan ketika waktu istirahat. Ini pun isi pernyataan, bukan merupakan simpulan ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Soal nomor 26. Kutipan teks pidato tersebut meyakinkan audiens berdasarkan pendekatan. Nah, kalian pasti masih ingat ya, materi teks pidato itu di dalamnya ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama pendekatan logika, yang kedua pendekatan etika, dan yang ketiga pendekatan emosi.
Nah, kalau dalam pilihan itu ada pendekatan ekspresi, itu sebenarnya hanya menambahkan agar pilihan gandanya menjadi 4 jumlahnya gitu ya. Coba kita ingat-ingat kembali, nah ya. Untuk pendekatan logika adalah, nah ya, kita sebagai orang yang memberi pidato, isi pidatonya itu adalah berhubungan dengan hal yang masuk akal, dengan memiliki dasar, seperti hal yang kuat atau ya ada sumber informasi yang terpercaya. Sedangkan yang C, etika, kalau etika ini merupakan kita yang memberi pidato, nak ya. Kalimat-kalimat yang digunakan itu berhubungan sekali dengan nilai moral atau menyajikan mana hal yang salah dan mana hal yang benar ya. Itu untuk etika. Sedangkan pendekatan emosi adalah pendekatan yang kita sebagai seorang yang memberi pidato itu akan menggugah perasaan pendengar atau audiens dan membuat mereka itu bisa merasa terharu gitu nak ya, atau bersemangat ataukah tergugah untuk melakukan sesuatu. Nah, ini masuk ke dalam jenis manakah teksnya? Sekarang coba kita baca dulu ya. Teman-teman yang saya sayangi, sebagai seorang pelajar sudah selayaknya kita semua mencintai ilmu pengetahuan yang sebagian besarnya tertuang dalam buku-buku. Buku merupakan jendela ilmu karena dari sanalah kalian akan meraup banyak sekali wawasan, ilmu dan pengetahuan. Jadilah generasi yang gemar membaca. Mengapa? Membaca akan mendatangkan banyak manfaat seperti meningkatkan wawasan, kemampuan berpikir, dan menambah peluang untuk sukses di masa depan. Membaca juga mampu menambah konsentrasi dan daya ingat serta melatih kecerdasan memori kita. Nah, kalau kita perhatikan nak ya, dalam teks itu atau dalam penggalan pidato tersebut gitu ya, dia menjelaskan sesuatu, kemudian dia menjelaskan alasannya yang logis atau masuk akal. Maka jawaban yang paling tepat adalah logika A. Soal nomor 21. Kutipan tersebut merupakan struktur teks pidato bagian kalau kita perhatikan nak ya, struktur teks pidato sebenarnya atau pada dasarnya ini ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah pernyataan posisi ya. Setelah pernyataan posisi, barulah pernyataan isi pidato, kemudian yang terakhir penguatan pernyataan posisi. Nah, untuk yang A bagaimana Bu? Gitu ya. Kalau yang A ini sifatnya hanya menambahkan, karena jumlahnya memang hanya 3, jadi karena kemudian pilihannya ada 4, maka ditambahkan 1. Nah, coba kita ingat kembali materi untuk struktur dari teks pidato. Penguatan pernyataan posisi ya. Untuk yang B, penguatan pernyataan posisi ini adalah argumen yang ditonjolkan ya. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang disajikan dapat memperkuat pernyataan posisi. Jadi sifatnya ini di akhir kena ya kalau bagiannya. Kemudian ada pernyataan posisi. Kalau pernyataan posisi ini letaknya paling awal, isinya adalah pengertian. Nah, tentang pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas terhadap suatu persoalan. Nah, sedangkan pernyataan isi pidato ini merupakan isi atau hal yang ingin disampaikan oleh orang yang berpidato itu. Sekarang coba kita lihat ya, isi atau penggalan dari pidato di atas. Teman-teman, apabila selama ini kalian banyak menghabiskan waktu luang untuk bermain game atau bersenda gurau belaka, maka mulai sekarang alihkanlah untuk membaca buku. Semoga dengan gemar membaca buku, kalian menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat. Kata kuncinya ini terdapat pada kalimat terakhir. Nah, semoga dengan gemar membaca buku, kalian menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat. Ini adalah kalimat yang berisi harapan. Dan kata kuncinya, kalimat ini berada di bagian akhir, maka karena bagian terakhir, nah ya, ini merupakan penguatan pernyataan posisi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 28. Kalimat emotif pada kutipan teks pidato tersebut ditunjukkan nomor. Nah, untuk kata emotif, kalian mungkin masih ingat materinya nak ya. Kata emotif adalah sekumpulan kata yang mengandung pikiran atau perasaan positif, bisa jadi positif, bisa jadi negatif, yang bersifat subjektif.
Jadi nanti akan menghasilkan gambaran imajinatif ya. Coba kita lihat. Kalimat 1. Seringkali kita melihat murid-murid yang membuang sampah sembarangan, baik itu berupa kertas-kertas bekas maupun bungkus-bungkus bekas jajanan mereka. Kalimat kedua, tentu kita sebagai warga sekolah tidak mau melihat sampah tersebut berserakan di mana-mana. Kalimat 3, demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman di tempat kita belajar, perlu sekali dilakukan tindakan yang bersifat mengajak kesadaran kepada setiap siswa untuk menjaga kebersihan yang bersifat mengatasi masalah di atas. Yang keempat, maaf itu ada typo ya. Dengan tindakan-tindakan disiplin, diharapkan para pendidik mampu menyadarkan siswa untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, kita sesuaikan dengan pengertian yang tadi nak ya. Kalimat emotif itu biasanya bersifat subjektif. Jadi satu orang berhubungan dengan pendapatnya masing-masing gitu ya, dengan pendapat pribadi. Kalau kita perhatikan kalimat yang keempat atau kalimat yang terakhir ini, dengan tindakan-tindakan disiplin diharapkan. Ini kan berarti keinginan yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Para pendidik mampu menyadarkan siswa. Jadi ada kata diharapkan para pendidik mampu menyadarkan siswa. Inilah yang namanya kata emotif ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 28 adalah yang D. Soal nomor 29. Karakter Dara yang tergambar pada kutipan cerpen tersebut adalah. Nah, ketika kalian ditanya karakter, ini berhubungan dengan sifat dari tokoh itu ya. Maka yang harus kita cari atau kita tentukan adalah sifat dari Dara ya. Setiap hari, Dara hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar dan sesekali mengarahkan kursi rodanya menuju arah taman. Gadis yang berusia 17 tahun tersebut sangat senang untuk menggambar di taman guna menghilangkan pikiran buruknya yang menyesali keadaannya. Suatu pagi, Dara jatuh dari kursi rodanya, namun tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut mendekat untuk menolongnya. Rasa kecewanya terhadap hal tersebut membuat Dara memiliki kekuatan. Hati-hati nak ya, di sini ada kata rasa kecewanya terhadap hal tersebut membuatnya Dara memiliki kekuatan untuk menggerakkan kursi rodanya ke arah taman kompleks, berniat menenangkan diri. Kalau kita perhatikan, sifat dari Dara, apakah A bertanggung jawab? Tidak terlihat ya. Yang B putus asa, tidak, karena dia masih semangat sekali untuk memiliki kekuatan untuk menggerakkan kursi roda katanya. Yang C sifatnya semangat, yang D kecewa. Nah, hati-hati sekali tadi di kalimat yang terakhir ya. Dua kalimat terakhir kalau kita perhatikan ada rasa kecewanya terhadap hal tersebut membuat Dara memiliki kekuatan untuk menggerakkan kursi. Itu bukan berarti dia kecewa nak ya, tapi lebih dominan adalah semangatnya ya. Maka jawaban untuk nomor 29 ini adalah yang C. Soal nomor 30. Kutipan cerpen tersebut merupakan struktur teks bagian. Masih ingat nak ya bahwa ada bentuk segitiga untuk proses atau bentuk struktur dari teks cerpen. Diawali dengan orientasi ya nak ya, kemudian nanti ada rangkaian peristiwa, paling atas nanti ada komplikasi, terus turun ada resolusi atau jalan keluar ya. Sekarang coba kita lihat, kutipan di atas itu masuk kategori yang mana? Pagi menjelang, saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Dara merupakan gadis yang tumbuh dalam keluarga berkecukupan, bahkan bisa dibilang sangat kaya. Kalau kita perhatikan nak, ini merupakan bagian yang mengawali suatu cerita gitu ya. Ada pagi menjelang, saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara, dia mulai mengenalkan tokoh gitu ya. Jadi di sini ada pagi menjelang itu menjelaskan latar waktu gitu ya. Kemudian dikenalkan ada tokoh namanya Dara gitu ya yang sedang menjerang air katanya. Nah, karena ini terlihat ada di bagian awal dari sebuah cerpen atau cerita, maka ini merupakan bagian dari orientasi atau bagian awal dari cerita. Gitu ya, maka jawaban yang tepat untuk nomor 30 adalah yang A.
Soal nomor 31. Kalimat-kalimat yang tercetak miring pada kutipan teks cerpen tersebut menggunakan majas. Ibu jelaskan dulu pengertiannya nak ya. Kalian lihat pilihan gandanya dulu. Litotes itu majas yang merendahkan diri. Misal ya, singgahlah ke gubukku. Kata gubuk itu maksudnya adalah rumah gitu ya, karena dia merendahkan diri. Itu namanya litotes. Hiperbola, silakan kalian ingat kata dasarnya ada kata hyper. Hyper itu berlebihan ya, hiperbola atau hyper. Contohnya, dia itu merupakan majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Misal ada kalimat air matanya mengalir menganak sungai. Air mata kok sampai kayak anak sungai gitu ya. Atau misalnya ada majas suaranya keras memecah langit. Nah, itu juga hiperbola, berlebihan sekali. Kemudian yang C ada personifikasi. Nah, ini seperti yang dijelaskan di bagian awal ya. Diambil dari kata dasar person, maka majas ini membandingkan benda mati seperti manusia. Nah, misal ya, korden kelasku melambai-lambai kepadaku. Korden kok bisa melambai? Nah, itu namanya personifikasi ya. Kalau simile itu sama dengan asosiasi. Nah, jadi ini merupakan majas perbandingan. Ciri khasnya adalah dalam majas itu dia menggunakan konjungsi perbandingan. Misalnya ada kata bagai, laksana, ibarat ya, layaknya. Misalnya ada contoh kalimat ini. Wajahnya muram, bagai bulan kesiangan. Ada kata bagai, nak. Nah, itulah yang namanya majas simile. Sekarang coba kita lihat ya. Kita fokus saja di bagian kalimat yang dimiringkan dan dicetak tebal itu ya. Tangisnya pun pecah, membuat heboh seisi ruangan. Tangisnya pecah, nak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tapi Humaira semakin menangis dan semakin kencang tangisannya. Kalau kita perhatikan, nak, ya, tangisnya pun pecah. Ini bukan personifikasi ya. Tangis pecah itu ya benda mati, tidak seperti manusia ya, biasa. Tapi ini merupakan majas berlebih-lebihan, yaitu majas hiperbola. Tangisnya pun pecah, membuat heboh seisi ruangan. Kemudian Humaira semakin menangis dan semakin kencang tangisannya. Ini berlebihan, maka jawabannya yang B. Soal nomor 32. Simpulan dari kedua kutipan teks tanggapan tersebut adalah, nah kalian kalau ditanya teks tanggapan nak ya, maka kalian harus mencari pernyataan yang sama dengan yang ada di teks. Kita lihat ya, coba kita lihat teks yang kutipan 1 dulu. Novel Tentang Kamu merupakan sebuah novel karangan salah satu penulis terkenal Indonesia, yaitu Terelie. Tentang Kamu merupakan buku ke-15 Terelie terbitan Republika dan buku ke-26 dari keseluruhan karya-karya Terelie. Selain menjadi sebuah novel, buku ini menjadi penunjang kepustakaan umum. Oleh sebab itu, novel ini banyak digemari sehingga meraih bestseller atau penunjang penjualan terbaik. Coba kita lihat pilihan yang A. Novel Tentang Kamu karya Terelie merupakan karya bestseller karena novel ini tidak banyak digemari orang. Nah, ini ada perbedaan ya. Maka untuk pilihan yang A salah ya, karena tidak banyak digemari orang, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di teks awal. Yang B. Novel Tentang Kamu karya Terelie merupakan karya bestseller karena novel ini tidak banyak dijual di pasaran. Ini juga tidak sesuai. Maka A dengan B kita tinggalkan ya. Yang C. Novel Tentang Kamu karya Terelie merupakan karya bestseller karena novel ini banyak digemari orang. Sesuai dengan apa yang dikatakan di kutipan 1 ya, bagian akhir. Coba kita lihat yang D. Novel Tentang Kamu karya Terelie merupakan karya bestseller karena novel ini banyak digemari orang. Ternyata pilihan C dengan D ini sama. Maka kita tinggal saring antara duanya itu ya. Kita lihat dulu nak kutipan yang kedua. 5 cm adalah film drama berasal dari Indonesia yang dirilis pada tanggal 12 Desember 2012 dari salah satu karya novelis muda Indonesia, Doni Dirgantoro. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani dan diperankan oleh Fedi Nuril, Denny Sumargo, Raline Shah, Pevita Pierce, Igor Saikoji.
Secara garis besar, film ini bercerita tentang persahabatan dan nasionalisme. Banyak orang yang beranggapan bahwa nasionalisme adalah perkara yang pelik. Lewat film 5 senti, kita diajak bermain-main dengan rasa cinta pada negeri ini secara sederhana melalui kelima sahabat yang menjadi tokoh utamanya. Nah, kita tadi sudah pegang pilihan antara C dengan D, nak ya. Coba kita lihat yang C. Film 5 senti merupakan film yang dirilis pada 12 Desember tahun 2012 yang menceritakan tentang persahabatan dan nasionalisme. Ini sesuai dengan yang ada di teks tadi, nak ya. Kalau kita perhatikan ada di kalimat ke-8 dari bawah. Coba kita lihat yang D. Film 5 senti merupakan film yang dirilis pada 12 Desember tahun 2012 yang menceritakan tentang percintaan. Nah, ini perbedaan antara C dengan D, nak ya. Di bagian atas tadi dikatakan persahabatan, sedangkan yang D ini dikatakan percintaan ya. Kemudian yang didahului dengan persahabatan. Nah, ini tidak sesuai. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 33. Berikut ini merupakan kutipan teks tanggapan. Kalimat pujian yang terdapat dalam kutipan-kutipan di bawah ini adalah, nah tugas kita nak mencari kalimat pujian ya, memuji. Jadi kalau kita memuji itu jangan memuji kemudian menjatuhkan gitu ya, tidak boleh. Jadi harus kalau pujian semuanya positif. Kita lihat yang A, namun eksekusi gambar ternyata tak semulus ceritanya yang sederhana. Dari awal film ini dibikin pusing dengan gambar yang tidak fokus dan jelas. Bahkan untuk fokus pada karakter wajah pemain saja sulit. Wah, itu sudah negatif, nak. Selesai, berarti yang A bukan ya. Yang B, filosofi tidak hanya mendewasakan film ini sendiri, tetapi juga para audiensnya. Kita tahu penonton tanah air secara mayoritas masih kurang begitu suka dengan adegan banyak dialog dan plot flashback yang memaksa penonton mengambil kesimpulan dari keseluruhan tayangan. Ini juga merupakan kelemahan, nak ya, dari suatu penilaian. Ini bukan pujian. Yang C, andai bisa dirapikan. Wah, kalau berandai-andai berarti yang dia nilai ini adalah hal yang tidak baik gitu ya. Andai bisa dirapikan, tidak bertele-tele alias sok rumit di penghujung cerita. Makmum 2 bisa jadi lompatan yang memperbaiki pencapaian pendahulunya. Nah, ini dia berandai-andai. Nah, berarti apa yang dia lihat itu tidak bagus gitu ya, berarti negatif. Coba kita lihat yang D. Bermain di film Aladdin, Mena Masud tampil sangat menawan. Bukan hanya pandai dalam berakting saja, berarti positif ya. Namun Mena mampu memperdengarkan suara merdunya serta kepiawaiannya dalam menari yang membuatnya semakin cocok memerankan Aladdin. Meskipun Mena sendiri baru pertama kali bermain sebagai pemeran utama setelah beberapa tahun masuk di dunia entertain. Nah, kalau kita perhatikan pilihan yang D ini semuanya positif, nah, semuanya berisi pujian. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 34. Perbaikan kalimat kritikan tersebut adalah, jadi nak, kita ingat lagi ini materi kelas 7 ya nak ya. Meskipun kita memberi kritikan, tapi kalimatnya tetap harus santun. Itu patokannya ya. Coba kita lihat, masakanmu ini tidak enak bumbunya. Cobalah lebih berani lagi, maka beberapa tahun ke depan kamu akan jadi chef handal. Nah, kita lihat yang A, perbaikannya. Masakanmu ini masih kurang berani bumbunya. Cobalah lebih berani lagi, maka beberapa tahun ke depan kamu akan jadi chef handal. Nah, ini yang A ya, kita pegang dulu. Coba yang B. Masakanmu ini tidak enak bumbunya. Makanya tidak ada orang mau memakannya. Wah, ini kritikan tidak bagus ya, tidak santun. Yang C, belajar masak dulu kalau mau menyajikan masakan yang enak dan dapat pujian dari orang lain. Jangan memalukan dong. Nah, ini juga kritikan yang tidak santun. Nah ya, yang D, belajar masak penting bagi mereka yang mau lomba supaya mendapatkan juara dan tidak menjadi bahan tertawaan. Nah, ini bukan memuji, bukan mengkritik yang santun ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, masakanmu ini masih kurang berani bumbunya. Cobalah lebih berani lagi, maka beberapa tahun ke depan kamu akan jadi chef handal. Soal nomor 35.
Pokok pikiran yang terdapat pada kutipan teks tersebut adalah, nah, kalian ditanya pokok pikiran berarti kalian harus mencari inti yang dibicarakan. Nah, ya, kita lihat teksnya dulu. COVID-19 merupakan satu di antara jenis penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus corona yang dapat membuat pengidapnya merasa sakit di tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, dan parahnya bisa membuat pengidapnya meninggal dunia. Virus ini mudah menular dari satu orang ke orang lain. Kata kuncinya begini, nak. Ketika kalian ditanya pokok pikiran, maka silakan fokus di kalimat satu. Apa yang dibicarakan di kalimat satu, ya? COVID-19 merupakan satu di antara jenis penyakit berbahaya. Selesai. Mengapa seperti itu? Karena yang itu sifatnya membuat kalimat menjadi bertele-tele, nak. Jadi panjang sekali, jadi abaikan saja, nggak usah dilihat, ya. Intinya di kata itu. Kemudian di kalimat terakhir, virus ini, ya, virus dari COVID-19 tadi mudah menular dari satu orang ke orang lain. Nah, itu intinya. Coba kita lihat yang A. Gejala-gejala yang muncul ketika orang terkena COVID-19 dan cara mengatasinya. Tidak, ya, itu bukan isi atau inti atau pokok pikirannya. Yang B, COVID-19 salah satu jenis penyakit berbahaya yang disebabkan virus corona serta mudah menular ke orang lain. Isi kalimat 1 dan isi kalimat terakhir. Coba kita lihat yang C. COVID-19 salah satu jenis penyakit berbahaya yang disebabkan virus corona serta tidak mudah menular. Nah, ini tidak tepat, ya. Yang C kurang tepat. Yang D, cara-cara mendeteksi penyebab yang timbul karena orang terkena penyakit ini tidak ada di teks. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 36. Kalimat utama pada kutipan teks tersebut adalah, nah, ketika kalian ditanya kalimat utama, nak, tidak perlu dibaca semua teks itu. Yang perlu kalian baca adalah 2 kalimat bagian awal. Kalau kalimat kedua kok mengacu ke kalimat 1, berarti kalimat utamanya di kalimat 1. Gitu, ya, coba kita lihat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka. Kalimat 1, ya. Kalimat 2. Bila ketiga pihak tersebut apa? Ya tadi di kalimat 1 tadi, nak. Ada pemerintah daerah, sekolah, kemudian orang tua. Karena kalau kita lihat kalimat kedua ini mengacu ke kalimat 1, maka jelas, nak, kalimat utamanya itu ada di kalimat 1. Silakan kalian lihat mana yang isi pilihan gandanya itu isi kalimat 1. A. Bila ketiga pihak tersebut salah, ya, bukan isi kalimat 1 diawali dengan Kemendikbud. Kemendikbud itu hanya di C. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka. Nah, itulah isinya, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 37. Paragraf tersebut merupakan titik-titik dalam sebuah teks diskusi, ya. Coba kita lihat. Pemerintah daerah bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing. Untuk daerah yang sudah masuk zona hijau, memang sebaiknya mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua juga turut menjaga keamanan siswa selama belajar tatap muka. Kedua pihak ini berperan besar dalam memberi pemahaman dan pengawasan terkait protokol kesehatan para siswa. Kalau kita perhatikan, nak, ini merupakan apakah pendapat mendukung, atau B pendapat menentang, atau C pendapat isu. Isu itu berarti hal yang dibicarakan atau yang menjadi masalah, gitu, ya. Yang D pendapat simpulan. Kalau kita lihat, nak, ya, kalimat 1, pemerintah daerah bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing. Ini berarti hal positif, nak, gitu, ya. Untuk daerah yang sudah masuk zona hijau, memang sebaiknya, saran, nak, masukan, mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Jadi karena dia saran, dia mengizinkan, ya, kalimatnya semuanya positif, maka jawaban yang tepat ini merupakan pendapat yang mendukung. Jawabannya yang A. Soal nomor 38. Penanda kohesi antar kalimat yang terdapat pada paragraf tersebut adalah, kohesi itu maksudnya adalah hubungan antar kalimat, nah, antar kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang setelahnya nanti, gitu, ya. Jadi penanda kohesi ini ciri khasnya Ibu kasih tahu bahwa konjungsinya ini letaknya di awal, gitu, ya, ada di awal kalimat, letaknya di awal. Coba kita lihat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berusaha semampunya dalam menangani pandemi. Namun,
pola komunikasi tetap harus dijaga. Menyalahkan atau menakut-nakuti masyarakat hanya memunculkan tanggapan negatif. Sebaiknya, semua pihak saling mendukung dan menguatkan. Kalau kita perhatikan, nak ya, kohesi, Ibu bilang tadi letaknya di awal, itu ada kata atau, itu di tengah kalimat ya. Kemudian namun ada di awal, sebaiknya ada di awal, saling di tengah. Berarti antara kedua itu, nak, ada namun dengan sebaiknya. Nah, kalau kita perhatikan, nak, awal mulanya kalimat ini bisa berhubungan atau berkesinambungan adalah dimulai dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berusaha semampunya dalam menangani pandemi. Namun, nah ini awal mulanya. Jadi kalimat ini tetap berhubungan gitu ya nak ya, berkat ada kata hubung namun ini. Jadi ternyata ada permasalahan yang terjadi. Awalnya positif nak, sudah ada penanganan. Tapi ternyata pola komunikasinya itu ya yang harus tetap dijaga, mengantisipasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengapa bukan yang sebaiknya Bu gitu ya? Sebaiknya ini adalah saran nak. Saran dari apa yang sudah terjadi di bagian awal gitu ya. Maka kita ambil yang awal dulu. Kalau awal nggak ada, barulah kita ambil yang kedua ini gitu ya. Maka jawaban tetap yaitu kata hubung namun. Soal nomor 39, pelajaran yang dapat diambil dari teks cerita inspiratif tersebut adalah, nah ini materi kelas 9 nak ya, teks cerita inspiratif. Coba kita lihat nak pelajaran yang dapat diambil atau hal yang patut diteladani atau ditiru ya. Usia tampaknya tidak menjadi halangan bagi dokter senior spesialis paru bernama Dr. Handoko Gunawan SPP ini. Karena dokter yang setiap harinya praktik di RS Geraha Kedoya, Jakarta Barat itu tetap memilih menjadi garda terdepan dalam menangani pasien virus corona. Bersama dengan pahlawan medis lainnya, Dr. Handoko usianya saat ini menjelang 80 tahun. Namun, ia masih aktif bekerja hingga pagi membantu para pasien. Seperti diketahui, virus corona bisa berdampak lebih fatal bagi orang-orang di usia lanjut. Namun, bagi Dr. Handoko bukan menjadi halangan baginya untuk menghandle pasien COVID-19 yang semakin banyak terpapar di Jakarta. Kalau kita lihat, nak, ada hal yang dapat kita ambil gitu ya, nak ya, hal positif yang bisa kita ambil dari cuplikan atau kutipan teks di atas ya. A. Menolong orang lain merupakan perilaku terpuji. B. Membantu orang yang membutuhkan pekerjaan mulia. Ini tidak sesuai ya. Yang C. Kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab profesi. Ini bukan mengabaikan nak ya, tapi malah luar biasa. Beliau menjadi garda terdepan ya dalam pandemi ini gitu ya. Yang D. Kita harus selalu menolong orang yang membutuhkan. Nah, mungkin kalian agak ragu antara A dengan D ya. Yang A ini menolong orang lain merupakan perilaku terpuji. Yang D, kita harus selalu menolong orang yang membutuhkan. Kalau kita perhatikan, nak, yang A ini umum sekali gitu ya. Halnya masih sangat umum. Sedangkan yang D, nak, kita harus selalu menolong orang yang membutuhkan. Keadaan seperti ini darurat sekali. Tidak semua orang mau menangani gitu ya, nak ya. Meskipun sama-sama profesi dokter, tapi di waktu itu pasti tidak semua orang mau menangani. Maka nak, kalau dalam hal seperti ini kalian dihadapkan dengan dua pilihan, kalian tetap timbang, ambillah yang berhubungan dengan teks itu, yang sifatnya lebih khusus. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Soal nomor 40. Kutipan cerita inspiratif tersebut merupakan struktur bagian. Nah, sebelum Ibu membacakan teksnya ya, kita coba ingat lagi struktur teks inspiratif nak ya. Diawali dengan abstraksi sebenarnya, karena pilihan kita hanya 4, maka memang nggak ada abstraksi ya. Abstraksi itu adalah gambaran tentang isi teks. Jadi bagian awal yang sifatnya opsional nak. Jadi pembaca atau penulis itu boleh menuliskan, boleh tidak, gitu ya. Kalau ini abstraksi itu sifatnya pilihan, boleh ada, boleh tidak. Nah, yang kedua adalah orientasi ya, pilihan yang A kita. Orientasi itu adalah bagian pengenalan tokoh dan latar. Ya, baik itu latar waktu, tempat, ataupun suasana. Misalnya di sebuah desa hiduplah seorang
yang bernama Siti misalnya begitu ya. Berarti mengenalkan di sebuah desa berarti tempat, kemudian Siti adalah pengenalan tokoh gitu ya, itu namanya orientasi. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah tahap pemunculan berbagai masalah. Dalam teks inspiratif itu nah ya, biasanya komplikasi ini berhubungan dengan problematika yang dialami atau dilalui oleh tokoh gitu. Nah, yang ketiga adalah resolusi. Resolusi itu biasanya setiap tokoh inspiratif tentu saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal ini dikategorikan sebagai resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah atau konflik ya. Jadi tahap mulai ada penyelesaian masalah atau jalan keluar. Kalau yang terakhir koda ini merupakan tahap paling akhir dalam teks inspiratif yang isinya itu kesimpulan dari keseluruhan peristiwa termasuk konflik yang terjadi. Sehingga pada bagian ini pembaca itu dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani atau ditiru gitu ya. Coba kita lihat penggalan teksnya. Dalam cerita inspiratif tersebut, Dr. Handoko Gunawan walau usianya menjelang 80 tahun tetap menolong pasien corona tanpa mengenal lelah. Dr. Handoko tetap memberikan dedikasi kepada pasien-pasien yang terpapar virus mematikan tersebut, walaupun dilarang oleh anak-anaknya, bahkan sekalipun maut menyerangnya. Kalau kita perhatikan, ini cocok sekali dengan bagian yang terakhir ya, bagian koda. Kenapa? Karena yang pertama berisi kesimpulan dari seluruh peristiwa atau cerita itu, dan yang kedua adalah pembaca atau kita dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral atau amanat gitu ya untuk diteladani atau ditiru. Karena luar biasa ini pengorbanan Dr. Handoko ya. Maka jawaban nomor 40 ini adalah yang D. Alhamdulillah, pembahasan soal US tahun lalu 2021-2022 sudah selesai ya. Soal nomor 1 sampai 40. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalian bisa memahami materi sekaligus pembahasan yang setelah kalian simak tadi. Nanti kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, baik itu materi ataukah pertanyaan, ataukah tentang isai dan lain-lain, silakan kalian bisa menghubungi Ibu langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.